Orang yang semacam engkau kecilnya akan mempertalikan cinta dengan Tuhan yang maha besar, maha agung. Siapa engkau wahai? Tililah diri apakah sudah sampai taraf iman kita, taraf amal kita, ibadat kita kepada yang patut. Sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri saban malam beliau tahajud. Siti Aisyah juga tahajud. Habis tahajud beliau sudah tidur kembali istirahat. Nabi masih saja tahajud. Hatta tawarramat qadamahu, sampai pegal dia punya kaki keduanya. Siti Aisyah bertanya, mengapa sebanyak itu Tuhan sembahyang? Padahal Tuhan punya dosa kan sudah diampuni. Apa jawab beliau? Alam akun abdan syakura. Apakah tidak pantas kalau aku bersyukur kepada Tuhan, katanya. Dan pun Nabi mengatakan, orang yang beriman itu memandang dosanya sebagaimana dia duduk di bawah bukit, takut jatuh bukit itu kepada dirinya. Tidak ada dosa yang kecil, semua dosa dianggapnya besar. Yang di dalam kata modern tabkitul bangir, atau tolakkan hati atas perbuatan sendiri yang salah. Sekian 24 jam sehari semalam disediakan buat beribadat kepada Tuhan. Tidaklah cukup kita memenuhi yang 24 jam itu dengan ibadat. Melainkan kesalahan juga yang ada. Kita sembahyang, tapi kita berjalan lagi, kita bekerja lagi. Memang Tuhan juga yang menyuruhkan. Tapi berapakah lamanya kita ingat kepada Tuhan? Nah, inilah yang nomor 13. Nah, yang ke-14. Tughara 'alal mahbub an yuhibbahu mislak. Ini perkataan Syibli juga. Apa katanya? Engkau cemburu kepada Tuhan yang engkau cintai itu. Kenapa? Orang yang semacam engkau mencintainya. Memandang hinanya, kecilnya diri, sebagai sambungan penjelasan dari nomor 13 tadi. Ghirah. Apakah baru yang saya dapat kerjakan dalam umur yang terbatas ini, dalam tenaga yang terbatas ini, dalam angan-angan yang menggerek langit, tetapi kita tidak dapat terbang ke udara. Jadi terpandang besarnya Tuhan, terpandang kecilnya diri, dan diri yang kecil itu tidak dapat melepaskan diri dari rahmat dan nikmat Tuhan. Apakah usahaku membalas kesalahan yang begini saja kepada diri? Ini salah satu kemajuan dalam rohani manusia. Sekian dulu, nanti lain hari kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, peminat kuliah subuh yang saya cintai dan saya hormati.
Saya ucapkan selamat pagi dan selamat mengerjakan ibadat sembahyang subuh. Badan sehat, langit cerah, alam terkembang. Dan nikmat Allah berlimpah ganda datang kepada diri kita masing-masing. Pada waktu yang sudah-sudah di dalam memperkatakan soal-soal tasawuf, agak panjang telah kita bicarakan tentang mahabbah, tentang hubungan kita dengan Allah, hubungan kasih, hubungan cinta, hubungan kasih sayang. Hampir 2 bulan pengajian kita tentang cinta ini. Sekarang setelah kita mengaji tentang cinta, kita akan terus kepada akibat dari cinta. Apa akibat dari cinta? Cinta itu sendirinya menimbulkan cemburu atau menimbulkan ghirah dalam bahasa Arabnya. Dalam keadaan yang lain, di dalam bahasa yang populer juga disebut fanatik. Kalau orang mengakui cinta kepada Allah tetapi tidak ada ghirahnya, orang yang mengakui cinta kepada agamanya tetapi tidak ada cemburunya apabila agama itu diganggu orang, apabila keyakinan hidupnya kepada Tuhan dicimoohkan orang misalnya, maka tidak ada baginya konsekuensi dari cinta. Sebab cinta itu menghendaki kesatuan pikiran kepada yang dicintai itu. Sekarang ini kita masuk membicarakan tentang soal ghirah itu. Soal cemburu itu. Ini panjang lebar juga dibicarakan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Yang mula-mula dijadikan menjadi dasar ketika membicarakan tentang ghirah, tentang cemburu, atau dalam bahasa sehari-hari yang telah banyak kita pakai tentang fanatik, adalah sabda Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersebut di dalam Al-Quran. Innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Apa artinya? Sesungguhnya tidak lain yang diharamkan oleh Tuhanku ialah perbuatan yang keji, baik yang nyata atau yang tersembunyi. Jangan berbuat keji. Keji itu menimbulkan ghirah dalam hati orang yang beriman. Ini dijelaskan di dalam hadis yang dirawikan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ahadun aghyar min Allah. Tidak ada sesuatu jua pun yang lebih cemburu dari Allah. Allah itu sangat pencemburu. Buktinya ialah dia mengharamkan segala perbuatan yang keji, baik yang terang atau yang tersembunyi. Allah tidak mau itu. Maunya Allah Ta'ala itu yang bersih. Jadi kita mesti berusaha. Tambah lama kita tambah bersih, tambah kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah kita punya cinta berpadu dengan Tuhan. Nah, di sini kita melihat Tuhan Allah itu katanya dalam hadis ini, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu dari Allah. Setengah daripada tanda cemburunya, Tuhan itu mengharamkan perbuatan yang keji, baik perbuatan itu nyata, kelihatan, atau perbuatan itu batin. Perbuatan yang misalnya yang zahir,